Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bersyukur saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah worship at home. Mari kita bawa ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengawali ibadah kami pada sore hari ini bersama dengan Kau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kau melawat kami, Kau beri sukacita dan semangat untuk kami melewati hari demi hari bersama dengan Kau Tuhan. Beracara Roh Kudus pada sore hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak tinggi
Mazmur kita. Amin. Mari kita tetap Haleluya. percaya dan bersandar kepadanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Allah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kasih setiamu kekal selamanya untuk kami. Haleluya. Haleluya. Kita percaya saudara bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup setiap umatnya yang percaya kepadamu. Amin, amin. Haleluya. Tiada berkesudahan Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
bahkan jiwa kami selalu bernyanyi selamanya kepadamu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi dan lebih dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur, sembah kami hanya padamu Yesus. Mari Tuhan, penuhi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Ku naikkan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Ku naikkan sembah dan pujianku Tuhan. Katakan ku naikkan sembah. Haleluya Tuhan Yesus. Ku naikkan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Ku naikkan sembah dan pujianku Tuhan selamanya. Ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapilah setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menyembah-Mu. Ku naikkan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Ku naikkan sembah dan pujianku Tuhan. Mari katakan ku naikkan sembah. Haleluya Tuhan Yesus. Ku naikkan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Ku naikkan sembah dan pujianku Tuhan selamanya. Ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan
setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menyembah-Mu. Mari saudara minta urapan atasnya. Ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari urapi kami Tuhan. Urapilah setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari urapi kami Tuhan. Urapilah setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menyembah-Mu. Ini kami Tuhan. Kepada hamba yang kami persilahkan. Ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapilah setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menyembah-Mu, agar kami dapat menyembah-Mu Tuhan, agar kami dapat selalu menyembah-Mu. Mari ya Bapa, berkaryalah dalam hidup kami, agar kami dapat selalu menyembah-Mu. Ini kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu ya Bapa, setiap kami boleh terus belajar dari Engkau. Kami sadar ya Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya di luar kendali kami ya Bapa. Tetapi kami tetap percaya saat kami belajar menaruh iman dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Sebab Engkau selalu ada beserta dengan kami dan siap menolong kehidupan kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami, supaya kami semua boleh menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, biarlah menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar ya dari kitab Rut ya. Rut pasal 1 ayat 15 sampai 22. Berkatalah Naomi,
telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji nama Tuhan. Saya akan melatar belakangi ya ayat-ayat ini. Sebetulnya kita mesti baca ini dari ayat 1 saudara. Tapi karena terlalu panjang jadi saya singkat aja langsung dari ayat 15. Saya akan ceritakan ya ayat 1 sampai 14 itu seperti apa. Jadi ya Naomi ini punya suami namanya itu Elimelek. Lalu punya 2 orang anak, Mahlon dan Kilion namanya. Jadi Naomi punya suami namanya Elimelek dan punya 2 orang anak, Mahlon dan Kilion. Nah mereka ini dulunya adalah orang Bethlehem, tinggalnya di Bethlehem. Tapi pada waktu mereka hidup di Bethlehem, itu ada kelaparan besar di Bethlehem. Nah karena mereka ini merasa sengsara ya di Bethlehem, mereka itu memutuskan untuk keluar dari Bethlehem, lalu pergi ke tanah Moab. Ya jadi seperti itu, mengungsi lah istilahnya, mengungsi. Atau mencari tempat lain yang lebih bisa memungkinkan mereka itu mendapatkan makanan. Nah singkat cerita, Elimelek ini mati ketika di Moab ya. Di Moab itu Elimelek suaminya Naomi ini mati. Lalu enggak lama kemudian 2 anaknya, sebelum 2 anaknya ini ngambil istri dari perempuan Moab ya. Jadi 2 orang anaknya ini dua-duanya menikah dengan orang Moab. Ya, orang Moab itu adalah bangsa di luar Tuhan ya, karena dia itu tidak termasuk Israel. Jadi dia 2 orang anaknya Naomi ini mengambil istri dari perempuan Moab. Seperti itu. Lalu setelah beberapa tahun ya, mereka menikah, ternyata 2 anaknya ini mati juga. Dan menyisakan Naomi dengan 2 orang menantunya. Jelas ya ini saudara. Jadi menyisakan Naomi dan 2 orang menantu perempuannya ini. Nah lalu salah satu menantunya itu namanya Rut. Satunya lagi namanya kalau enggak salah ya itu Opar kalau enggak salah ya. Saya lupa. Orpa ya namanya. Itu Orpa ini akhirnya pulang ke kampung halamannya. Dan pulang tuh sambil sedih gitu. Karena ternyata kedua menantunya ini sangat cinta sama Naomi. Nah, yang bersikeras untuk tinggal bersama Naomi sampai mati itu adalah Rut. Seperti itu. Itu bersikeras tinggal dengan Naomi. Nah, Naomi ini ya karena merasa sudah ditinggal suaminya, terus ditinggal 2 anaknya, terus tinggal sama Rut saja kan gitu kan. Nah, akhirnya Naomi ini memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem. Dan ternyata ya luar biasanya itu ketika mereka pulang ke Bethlehem, di Bethlehem itu tepat saat waktu permulaan musim menuai jelai. Jadi kelaparan itu sudah selesai di Bethlehem gitu. Nah saya ingin mengupas ya kisah-kisah ini, saya akan berusaha agak cepat ya karena ini mungkin kalau dibahas itu agak lama.
Tapi saya akan berusaha untuk mengupas poin-poinnya saja. Yang pertama, ada berbagai bencana yang menimpa Naomi. Mulai dari pertama, kelaparan di Bethlehem. Lalu yang kedua suaminya mati. Lalu yang ketiga kedua anaknya mati. Jadi seperti ada banyak masalah itu melanda kehidupan Naomi dan keluarganya. Nah, waktu kelaparan di Bethlehem itu sebetulnya penyebabnya apa? Ya itu penyebabnya salah satunya adalah dosa bangsa Israel. Yang membuat akhirnya ada kelaparan di tanah Israel. Dan ketika kelaparan terjadi di Israel, salah satunya di Bethlehem, keluarganya Elimelek dan Naomi ini mengambil keputusan yang salah. Yaitu mereka pergi meninggalkan tanah perjanjian dan malah keluar ke tanah Moab. Jadi alih-alih mereka bertahan di tanah perjanjian, mereka ini malah keluar dari tanah perjanjian. Lalu pergi ke tanah asing gitu ya. Ini adalah analogi saudara. Seringkali kita itu kalau mengalami permasalahan, kita itu lupa bahwa kita ini perlu bertahan di dalam perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, karena kita tidak tahan dengan berbagai penderitaan yang terjadi, dan akhirnya kita memilih untuk keluar dari Tuhan. Keluar dari jalan-jalan Tuhan. Mungkin tidak menyangkal Tuhan, tetapi kita keluar dari jalan-jalan Tuhan gitu. Memilih jalan-jalan alternatif yang lain. Itu diibaratkan keluar ke tanah Moab, ke tanah asing. Seperti itu saudara. Seringkali kita sebagai orang percaya itu melakukan hal ini. Kita merasa kehidupan kita sulit banget. Kita akhirnya mencari bantuan ke orang-orang yang tidak percaya. Kita merasa usaha kita ini sulit. Kita akhirnya pergi ke orang-orang pintar untuk minta pesugihan. Kita merasa penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Dan akhirnya kita pergi ke orang-orang yang dibilang sama orang ini bisa mengobati dengan cara disuwuk dan sebagainya gitu. Kita seringkali seperti itu. Ketika mengalami penderitaan, itu kita melakukan seperti yang dilakukan Elimelek dan keluarganya ini ya, dan Naomi ini. Alih-alih bertahan di dalam tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, walaupun sedang menderita, tetapi mereka malah memilih keluar ke tanah asing. Memilih jalan yang tidak seharusnya. Nah, kita juga sering seperti itu saudara. Makanya kita mesti bertobat ya dari tindakan-tindakan semacam ini. Nah, karena mereka keluar ke tanah asing, penderitaannya tidak berhenti saudara. Tidak cuma kelaparan. Di tanah Moab mereka merasa mereka tidak akan kelaparan. Tetapi ternyata suaminya Naomi mati. Lalu kedua anaknya mati juga. Lah, karena yang laki-laki di keluarga itu mati, maka akhirnya dari keluarga tersebut tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan tulang punggung untuk mencari nafkah. Kalau saudara tahu di masa kebudayaan Israel ya, di masa ini, seorang perempuan yang menjanda, Naomi kan menjanda ya, termasuk kedua anaknya itu juga menjanda. Itu pasti akan menjadi bahan cibiran masyarakat. Lalu juga mereka akan dianggap, maksudnya gini, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Dan yang terparah biasanya, janda-janda di Israel ini kalau sudah mereka ini mentok, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang, terpaksa mereka akhirnya menjadi perempuan-perempuan sundal, menjual diri. Karena sudah tidak ada pilihan, seperti itu. Jadi betapa malang nasibnya janda-janda ini ya, yang ditinggalkan oleh suaminya mati ini. Makanya mereka ini di tanah Moab itu ternyata yang tadinya sudah sempat terhindar dari kelaparan, akhirnya kesusahan lagi. Ternyata kalau memilih jalan yang asing itu hanya memberikan kenyamanan semu kepada kita. Rasa aman yang palsu, hanya sementara. Karena ternyata masalah berikutnya datang. Seperti itu. Lah ini adalah akibat dari orang-orang yang memilih untuk keluar dari jalan-jalan Tuhan. Seperti itu saudara. Nah, tetapi yang luar biasa begini. Kita akan lihat ya ayat yang kan ini ya. Naomi ini ngomong sama Orpa sama Ruth ya, dua orang menantunya diomongi. Kalian pulang saja ke orang tua kalian. Kan orang tua kalian itu semua
bisa mencukupi kehidupan kalian. Kalau kalian ikut saya, kalian tidak akan mungkin bisa bertahan. Naomi ini sadar bahwa di tengah kesulitan kehidupannya, dia tidak boleh melibatkan orang lain untuk ikut menderita gitu. Jadi dia itu menyuruh kedua menantunya ini pulang. Tapi ya yang luar biasa ini. Si Orpa memang akhirnya pulang walaupun dengan terpaksa, sedih. Tetapi yang Ruth ini luar biasa. Dia bersikukuh tidak mau pulang. Malahan ya, Ruth ini kan perempuan Moab. Yang berarti dia ini orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Tidak, yang tadinya bukan orang yang mempercayai Allah Israel. Tetapi ketika di ayat 16 ya, coba dibuka ayat 16. Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ruth ini luar biasa. Dia akhirnya percaya ya bahwa Tuhannya Naomi ini adalah Tuhannya dia juga. Jadi dia ini kesimpulannya Ruth ini yakin gitu loh. Bahwa kalau dia terus ikut Naomi, maka kesulitan ini akan segera selesai gitu. Dan Naomi juga berpikir, Naomi kan waktu ini ya, waktu nyuruh Ruth pergi. Naomi ini berpikir gini, aku harus balik ke Bethlehem ini. Ketika berkali-kali mengalami masa-masa sulit, Naomi baru sadar dia harus kembali ke jalan Tuhan. Yaitu kembali ke Bethlehem, ke tanah perjanjian. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Dan Ruth ini percaya kalau dia ikut dengan Naomi bersama-sama pulang ke Bethlehem, maka kesulitan mereka ini akan berakhir seperti itu. Dan Ruth ini percaya bahwa memang kehidupannya didedikasikan untuk setia kepada mertuanya nih, Naomi, seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, mereka ini balik. Kita lihat ayat yang ke ayat yang ke-19. 20. Nah, ketika Naomi dan Ruth ini sampai ya di Bethlehem, itu gempar seluruh kota. Dan perempuan-perempuan di Bethlehem itu nanya kan, Naomi kah itu? Kita coba pikir ya secara kritis ya saudara. Kalau ada orang pulang ke satu kota, lalu kotanya gempar, menurut saudara, orang itu orang biasa bukan? Saya rasa bukan orang biasa. Kemungkinan ya, keluarganya Elimelek ini menurut tafsiran beberapa ahli, kemungkinan keluarganya Elimelek sama Naomi ini dulunya adalah orang yang berkecukupan seharusnya. Dan mungkin juga, ini karena tafsiran saudara bisa betul bisa salah, tetapi kemungkinan juga orang-orang yang cukup dikenal ya oleh masyarakat Bethlehem. Karena mereka mungkin cukup mampu keluarganya. Itu juga sebabnya kenapa mereka itu waktu kelaparan melanda Bethlehem, mereka ini tidak tahan lalu keluar. Karena mungkin terbiasa hidup enak saudara. Terbiasa hidup enak, lalu kena kelaparan di Bethlehem, tidak tahan. Akhirnya mereka pergi, kan gitu kan ceritanya. Nah, makanya ketika Naomi ini balik kampung ya, pulang kampung ke Bethlehem, kembali, maka gempar Bethlehem itu. Perempuan-perempuan itu pada ngumpul, waduh loh ini Naomi kan gitu kan, Naomi. Saudara tahu ya, Naomi itu punya arti adalah sesuatu yang manis, Naomi itu. Tetapi Naomi ini waktu disebut, ditanya Naomi kah itu, dia berkata ini di ayat 20, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Mara itu apa saudara? Mara itu artinya yang pahit. Jadi dia ini merasa hidupnya ini pahit banget. Jadi dia tidak layak untuk punya nama itu Naomi gitu ya. Biasanya yang ngerubah nama seseorang di Alkitab itu Tuhan biasanya. Tuhan ngerubah namanya Abram jadi Abraham gitu kan. Tuhan merubah namanya Yakub jadi Israel gitu. Tuhan itu ngerubah nama seseorang itu biasanya supaya dia itu diberkati. Nah, kalau ini kebalik ini, yang ngerubah namanya dirinya sendiri ya, Naomi, itu adalah dia sendiri. Karena dia merasa kecewa dengan kehidupannya. Terlihat ya ini ya, dia ngomong, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saya yakin Naomi ini pasti mengalami kekecewaan. Dia merasa selama hidupnya, seperti Tuhan ini menentang dia gitu. Di ayat-ayat yang lain kan juga disebutkan. Di ayat 21 itu juga diomong bahwa Tuhan ini menentang
Naomi gitu. Dia secara tersirat ya, mengungkapkan atau mengekspresikan rasa kecewa. Kenapa ya selama hidupku ini, aku ini merasa pahit terus. Padahal namaku itu Naomi gitu. Naomi itu artinya sesuatu yang manis. Tapi kenapa hidupnya bertentangan dengan namanya? Dia malah mengalami banyak kepahitan hidup. Dan dia merasa Tuhan itu melawan dirinya gitu. Dia melakukan sesuatu tidak bisa karena Tuhan yang menentang dirinya. Dia cukup kecewa ya dengan keadaannya. Tetapi di ayat 21 ini ngomong gini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Nah ini ya, sebetulnya selain rasa kecewa, sekaligus kita bisa melihat bahwa Naomi ini ternyata sadar betul, sadar sepenuhnya. Bahwa kehidupan dia itu diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Jadi dengan tangan penuh Naomi itu pergi, tapi dengan tangan kosong Tuhan yang memulangkan dia. Jadi sekalipun kecewa, Naomi ini sadar bahwa kehidupannya ini sepenuhnya itu diatur atas kendali Tuhan gitu. Kita juga mesti belajar saudara. Kalau kita selama ini ya, saat-saat ini mengalami banyak kepahitan hidup. Banyak masalah yang melanda kehidupan kita. Sadar betul bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan itu campur tangan saudara. Walaupun Naomi ini sempat kecewa ya, Tuhan ini menentang aku, Tuhan ini yang mendatangkan malapetaka atas kehidupanku. Tetapi ketika Tuhan memberikan ilham ya dalam pikirannya bahwa dia harus pulang kembali ke Bethlehem, maka Naomi ini tetap nurut gitu ya. Ini menunjukkan walaupun dia itu merasa ada kekecewaan di hatinya, tetapi dia tetap belajar memelihara imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti akan memulihkan dirinya kalau dia itu kembali ke kampung halamannya ke Bethlehem. Dan ternyata betul ya, di ayat 22. Luar biasa ini. Dikatakan demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ayat ini ya adalah ayat awal di mana Naomi dan Rut mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ini adalah awalnya. Mereka sampai di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi ternyata kelaparan di Bethlehem itu berakhir ketika mereka itu datang. Tepat waktunya. Waktunya tepat. Dan setelah itu Rut ini akhirnya bisa menikah dengan orang Israel yang namanya Boaz. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita belajar ya dari kisahnya Naomi ini ya saudara terutama. Naomi mengalami banyak kekecewaan. Itu disebabkan karena keluarganya itu salah mengambil keputusan. Sudah tahu mengalami kesulitan, bukannya semakin tetap bertahan di dalam Tuhan, tetapi mereka memilih jalan untuk keluar ke tanah asing ya. Akhirnya salah jalan dan akhirnya semakin banyak kepahitan yang dialami oleh Naomi. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Kita ini mesti belajar. Kalau kita mengalami kepahitan itu jangan sampai punya pikiran, aku mau cari pertolongan ke tempat lain selain Tuhan. Itu jangan sampai saudara. Kita mesti bertahan dalam penderitaan. Dan percayalah Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kita ada di tengah-tengah penderitaan, tangan Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia akan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Amin. Sebagai penutup ya, saya rindu kita membaca ya sebuah ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Biarlah ayat ini menjadi kekuatan ya bagi setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita percaya kalau di dalam segala sesuatu yang kita alami, Allah itu turut bekerja. Semua hal, meskipun kita dalam masa sukacita, masa duka cita, dalam pengalaman-pengalaman yang diberkati, dalam pengalaman-pengalaman hidup yang pahit sekalipun, Tuhan itu tetap turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Jesus.
Haleluya, Jesus, haleluya. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami. Meskipun kami mengalami banyak penderitaan ya Bapa, Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami. Haleluya, Jesus, Jesus, Jesus. Biarlah setiap kami punya iman yang teguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami tetap percaya meskipun kami berjalan di dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini. Kami sepertinya melihat bahwa kehidupan kami begitu banyak malapetaka, begitu banyak mengalami kemalangan-kemalangan, begitu banyak mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidup. Tetapi kami mau belajar tetap percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan saat kami memutuskan untuk kembali ya Tuhan ke jalan-jalan-Mu, maka kami percaya Tuhan yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Tuhan yang akan membebaskan kami dari masa-masa kelaparan kami. Tuhan yang akan membebaskan kami dari masa-masa penderitaan kami. Karena kami percaya di tanah perjanjian, di dalam Tuhan, itu adalah sumber pengharapan dan sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami ya Tuhan menjadikan firman Tuhan ini rema di dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya memelihara iman kami bahwa Engkau Allah turut bekerja di dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kehidupan kami pada sore hari ini. Biarlah semua firman yang kami renungkan bersama boleh termateraikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dan kami percaya Tuhan yang mencurahkan berkat yang terbaik atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pertemuan Worship at Home pada sore hari ini. Dan kami serahkan doa kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.